Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk di sini kali ini kita akan membahas bab 9 dan 10 buku Maskaran. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Miskin Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman semua yang saya banggakan. Untuk yang pertama kita akan masuk ke bab 9. Di sini akan membahas terkait metode pengumpulan data, yaitu kuesioner. Untuk pasalnya masih sama, ada saya Salvatri Mulyani, nanti akan ada Mbak Nurul Imamah dan ada juga Mbak Ari. Yang di sini topiknya yang pertama ada jenis kuesioner, panduan desain kuesioner, dimensi survei, tinjauan kelebihan dan kekurangan metode pengumpulan data, menggunakan masing-masing metode tersebut, berbagai metode pengumpulan data, implikasi manajerial dan etika dalam pengumpulan data. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai jenis kuesioner ya teman-teman ya. Ini yang selama ini kita tahu kuesioner di sini apa sih, seperti itu ya. Kuesioner sendiri di sini merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya atau sudah dipersiapkan sebelumnya, seperti itu. Di sini ada dua jenis. Yang pertama kuesioner yang diberikan secara langsung dan kuesioner melalui surat atau dan elektronik, seperti itu ya. Masing-masing memiliki kelebihan kekurangan. Kita akan membahas yang pertama yaitu kuesioner yang diberikan secara langsung. Kelebihannya tentu saja dapat membangun hubungan dan motivasi responden dikarenakan interaksi secara langsung ya. Setelah itu ada keraguan dapat diklarifikasi. Jadi ketika kita kuesioner secara langsung, berikan secara langsung, jika ada jawaban dari responden yang ragu, membuat kita bingung, kita bisa konfirmasi kepada pihak responden tersebut, seperti itu. Setelah itu tidak mahal saat diberikan kepada kelompok responden dikarenakan di sini lebih efisien dalam hal biaya, seperti itu. Setelah itu hampir 100% tingkat respon dapat dipastikan. Setelah itu ada anonimitas responden yang tinggi. Lalu dibalik kelebihannya ada kekurangannya teman-teman. Yang pertama, penjelasan dapat menyebabkan bias. Jadi di sini ketika kita klarifikasi kepada respondennya maksud dari jawabannya apa, seperti itu, nanti akan ada timbul jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat menimbulkan bias, seperti itu. Dan selanjutnya membutuhkan banyak waktu dan usaha. Untuk kekurangan yang kedua seperti itu ya. Dikarenakan untuk kuesionernya secara langsung, kita secara langsung memberikan kepada respondennya, jadi sangat memakan waktu sekali teman-teman untuk kuesioner yang diberikan secara langsung di sini. Setelah itu ada kuesioner melalui surat. Untuk kelebihannya anonimitasnya tinggi. Setelah itu wilayah geografis yang luas sangat dapat jangkau. Dan di sini hadiah voucher dapat ditampilkan untuk mendapatkan kesediaan responden. Jadi kita bisa memberikan semacam giveaway ya untuk zaman sekarang di sini. Bagi yang beruntung akan mendapatkan pulsa 10.000 atau berapa, seperti itu ya. Jadi untuk menarik minat responden saja, seperti itu. Setelah itu ada responden dapat memiliki waktu lebih banyak untuk merespon saat mereka bersedia. Dapat diberikan secara elektronik jika diinginkan. Setelah itu ada kekurangannya teman-teman. Di sini tingkat respon hampir rendah dikarenakan di sini jika surat menyurat respon dari pihak respondennya kurang welcome, seperti itu. Setelah itu tidak dapat mengklarifikasi pertanyaan dikarenakan tidak secara langsung, seperti itu. Perlu mengikuti prosedur untuk non respondennya. Setelah itu ada kuesioner elektronik. Di sini kelebihannya mudah untuk diberikan dikarenakan di sini secara elektronik ya, online. Setelah itu dapat mencakup secara global, cakupannya luas, sangat murah tentu saja dikarenakan ini dilakukan secara online. Setelah itu pengirimannya cepat tentu saja dikarenakan online teman-temannya. Jadi sekarang untuk sesuatu yang dilakukan secara online di sini bergerak secara cepat. Setelah itu responden dapat menjawab saat mereka bersedia. Nah, jadi dapat diisi kapan saja. Setelah itu ada kekurangannya di balik kelebihan. Yang pertama ada kemampuan menggunakan komputer merupakan keharusan. Yang kedua, responden harus memiliki akses untuk fasilitas tersebut. Dan yang ketiga, responden harus bersedia untuk menyelesaikan survei, jadi tidak menyelesaikan di tengah-tengah saja, seperti itu. Setelah itu di pedoman desain kuesioner. Untuk pedoman desain kuesionernya sendiri, teman-teman, di sini harus ada fokus di 3 bidang ya. Yang pertama di sini berkaitan dengan penyusunan kata dalam pertanyaan. Yang kedua, akan fokusnya di sini mengacu pada perencanaan subjeknya yang berkaitan dengan bagaimana variabel akan diberikan. Dan yang ketiga, di sini berkaitan dengan tampilan kuesioner secara keseluruhan.
Dan di sini kita akan masuk yang susunan kata ya teman-teman ya. Di sini kita akan masuk ke tempatan isi pertanyaan. Nah, isi dan tujuan pertanyaan sendiri dari sifat variabel dan fakta objektif yang digunakan akan menentukan apakah jenis pertanyaan yang diajukan. Jika variabel bersifat subjektif seperti kepuasan, keterlibatan, di mana keyakinan, persepsi, dan sikap responden akan diatur nih teman-teman. Dan pertanyaannya sebaiknya menggunakan dimensi dan elemen dari konteks tersebut. Jika variabel bersifat objektif, seperti contohnya di sini usia, tingkat pendidikan, yang kita ingin cari dari respondennya, penyusunan tunggal langsung yang di sini terutama pertanyaan yang mengerangkan kategori dengan skala ordinal. Jadi bisa kita menggunakan skala 5 ataupun 4 seperti itu. Selanjutnya di sini yang kedua, bagaimana pertanyaan disampaikan dan tingkat pemahaman bahasa yang digunakan. Jadi bahasa dan susunan kata kuesioner itu sendiri. Nah, di sini bahasa sebaiknya disesuaikan dengan tingkat pemahaman responden. Jadi kita harus disesuaikan dari sasaran kita, respondennya di sini kita harus menentukan terlebih dahulu. Contohnya, kita harus membedakan untuk responden bagi mahasiswa dan pekerja. Karena kan nanti untuk bahasanya akan berbeda juga dan akan dimengerti oleh responden yang berbeda juga, dikarenakan tingkat pemahamannya akan berbeda juga seperti itu. Selain itu di sini jenis dan bentuk pertanyaan. Untuk jenis dan bentuk pertanyaan diajukan di sini sangat banyak sekali teman-temannya. Ada pertanyaan terbuka versus pertanyaan tertutup, di mana pertanyaan terbuka memungkinkan responden untuk menjawab pertanyaan secara dengan cara yang mereka pilih. Untuk pertanyaan tertutup kita responden untuk membuat pilihan di antara serangkaian alternatif yang diberikan oleh pihak penelitinya. Lalu ada pertanyaan yang disusun secara positif dan negatif. Dan di sini maksud dari sini dari setiap pertanyaan yang ada di kursus tersebut. Di sini tidak hanya membahas tentang positif saja, juga harus membahas mengenai negatifnya. Minimal 1 seperti itu. Yang selanjutnya ada pertanyaan yang memiliki respon ganda. Nah, di sini pertanyaan yang memungkinkan respon yang berbeda pada subkalimat disebut pertanyaan yang memiliki respon ganda, teman-teman. Nah, pertanyaan seperti ini seharusnya dihindari dikarenakan dapat menimbulkan bias. Selanjutnya ada pertanyaan ambigu, tentu saja tidak menimbulkan bias, di mana ambigu di sini seperti samar-samar seperti itu. Setelah itu di sini pertanyaan yang bergantung pada ingatan. Beberapa pertanyaan mungkin mengharuskan responden untuk mengingat pengalaman masa lalu yang sudah tidak begitu jelas dalam memori mereka. Jawaban atas pertanyaan yang bergantung pada ingatan di sini akan menimbulkan dia juga. Selanjutnya ada pertanyaan yang mengarahkan. Nah, pertanyaan yang mengarahkan di sini sebaiknya tidak disampaikan dengan cara tertentu yang mengarahkan responden untuk memberikan respon yang peneliti inginkan dari mereka. Jadi di sini dari pihak kita tidak bisa menjustifikasi respondennya harus mengikuti alur kita. Setelah itu pertanyaan yang bermuatan. Contohnya di sini pertanyaan yang bermuatan, pertanyaan yang disampaikan dengan cara yang sangat emosional dan menyebabkan dia jadi sangat berburu sekali pertanyaannya, pertanyaan dari yang pertanyaan bermuatan di sini. Selanjutnya di sini ada keinginan sosial di mana di sini tidak disampaikan pada tingkat bahwasanya pertanyaan itu menghasilkan respon yang diinginkan secara sosial. Selanjutnya panjang pertanyaan yang baik dalam kuesioner di sini seperti apa sih? Di sini pertanyaan yang sederhana, tidak dan singkat lebih disukai daripada pertanyaan yang panjang, karena nanti dari pihak sekolahnya juga akan malas sekali untuk membaca jika kuesioner yang diisi sangat panjang sekali. Jika kita memposisikan diri kita sebagai responden, jujur di sini jika diberikan pertanyaan yang panjang pun dari pribadi saya juga akan merasa malas sekali untuk mengisi jika tidak ingat untuk membantu orang lain untuk tolong menolong seperti itu. Setelah itu di sini ukuran pertanyaan di sini dalam kuesioner sebaiknya mengarahkan responden dari pertanyaan yang bersifat lebih umum ke yang spesifik atau khusus seperti itu. Setelah itu klasifikasi data ya teman-teman ya, dan informasi pribadi. Nah, klasifikasi data disebut juga sebagai informasi pribadi ya, maksudnya ya. Di sini menghasilkan informasi seperti data pribadi dari responden tersebut seperti usia, tingkat pendidikan, penghasilan, dan lain-lain. Setelah itu kita akan masuk prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran di sini
mengacu pada skala dan teknik penskalaan yang digunakan dalam konsep. Skala tepat yang harus digunakan bergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Jika memungkinkan, menggunakan skala interval dan skala rasio. Dan setelah data diperoleh, ketepatan data perlu dinilai melalui uji validitas dan reliabilitas. Jadi di sini untuk segala jenis pertanyaan nanti dari pihak respondennya akan mengisi sesuai keinginan mereka, seperti itu, sesuai yang ada di diri mereka. Untuk di sini dikatakan kuesionernya di sini bagus, jadi kita harus melakukan uji terlebih dahulu, uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya di sini umum atau susunan kuesioner. Yang pertama di sini tanda kuesioner perlu diperhatikan teman-teman ya. Yang pertama ada pendahuluan yang baik. Jadi nanti dari pihak di slide jika kita menggunakan online teman-teman ya untuk kuesionernya, nanti kita bisa mengisi untuk pembukaan terlebih dahulu seperti itu. Saya itu menyusun pertanyaan dan memberikan instruksi dan petunjuk serta menjaga peran yang baik. Jadi maksudnya di sini tadi kita tuh memberikan semacam cara untuk mengisi ataupun peraturan untuk mengisinya. Contohnya di sini untuk angka 1 sampai 5 harus diisi angka 1 sangat tidak setuju, angka 5 itu sangat setuju, seperti itu. Data pribadi biasanya di sini tertera ada nama, email, lebih seperti itu. Selain itu informasi tentang penghasilan dan data pribadi yang sensitif di sini untuk informasi tentang penghasilan. Jadi sebenarnya tergantung dari pihak masing-masing responden ya, berhak mengisi atau tidak. Yang selanjutnya ada pertanyaan terbuka di bagian akhir menyebutkan kuesioner. Jadi untuk pertanyaan yang terbuka di sini ada di bagian akhir. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dimensi internasional dari survei. Yang pertama ada persoalan tertentu dalam instrumen untuk mengkajian lintas budaya. Yang kedua ada persoalan dalam pengumpulan data. Kita akan masuk ke yang pertama. Di sini persoalan tertentu perlu diperhatikan ketika mendesain instrumen untuk mengumpulkan data dari berbagai negara. Dalam penerjemahan bahasa dipastikan juga secara akurat sesuai dengan bahasa aslinya. Jadi untuk semacam terjemahan atau transkripnya di sini tidak boleh melenceng. Untuk tujuan tersebut, instrumen perlu diterjemahkan oleh ahli lokalnya. Jadi perlu diterjemahkan, misal kita yang menerjemahkan bahasa Korea, jadi kita harus menggunakan ahli lokal dari orang Korea tersebut, seperti itu, lebih pasti lebih tinggi. Setelah itu kemudian penerjemahan lain harus menerjemahkan kembali ke dalam bahasa Inggris guna memastikan kesebenaran kosakata. Jika sudah dari pihak diterjemahkan, harus diterjemahkan ulang ke bahasa Inggris untuk make sure apakah sudah benar terjemahan dari angka tersebut, seperti itu. Setelah itu di sini persoalan dalam pengumpulan data. Setidaknya ada persoalan penting dalam pengumpulan data itu sudah ya teman-teman ya, seperti kesepadan respon, pengumpulan dan status orang-orang yang mengumpulkan data. Lain tinjauan kelebihan dan kekurangan bagi metode pengumpulan data dan kapan menggunakan masing-masing metode tersebut. Yang pertama untuk metode pengumpulan datanya ada wawancara ya teman-teman ya. Wawancara di sini tatap muka yang tadi kita jelaskan ya, ada tatap muka, ada telepon, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri seperti itu. Yang kedua, wawancara di sini pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya teman-teman ya, oleh presenter kebetulan kelompoknya juga. Setelah itu yang presentasi. Setelah itu ada kuesioner. Kuesioner di sini untuk yang kita bahas ini teman-teman ya, ada plus minusnya, dan yang ketiga ada observasi. Bagi metode pengumpulan data, hampir semua metode pengumpulan data memiliki beberapa bias yang berkaitan dengan metode tersebut. Mengumpulkan data melalui berbagai metode dan dari berbagai sumber akan menambah keketatan penelitiannya, seperti itu. Dan implikasi manajerialnya. Setelah kita memahami ini implikasi bagaimana, nah, di sini seorang manajer mungkin memerlukan konsultan untuk melakukan penelitian dan mungkin tidak melakukan sendiri pengumpulan datanya. Tentu saja dikarenakan biasanya pihak manajer biasanya bekerjasama dengan para peneliti, seperti itu. Seorang manajer harus mengetahui bagaimana memberikan pertanyaan yang tidak bias untuk dapat respon yang bermanfaat. Membedakan pertanyaan yang baik dan buruknya seperti apa, serta membuat seluruh instrumen survei dan dalam pengumpulan data ini berjalan dengan lancar. Untuk etika yang dalam pengumpulan data ada etika dari peneliti dan etika mereka itu dari responden.
Contohnya di sini teman-teman ya, untuk etika dari penelitinya, memperlakukan informasi. Dan selanjutnya teman-teman, untuk materi di bab 9 terakhir di sini mengenai etika dalam pengumpulan data. Di sini ada etika untuk peneliti dan etika juga bagi responden ya teman-teman. Untuk di sini contohnya etika bagi peneliti yang pertama, memperlakukan informasi yang diberikan responden sebagai hal yang sangat rahasia dan menjaga privasi responden merupakan salah satu tanggung jawab utama dari peneliti. Jadi dari pihak peneliti tidak boleh untuk membocorkan atau memberikan rahasia ataupun privasi dari pihak respondennya. Misalnya dari pihak respondennya sudah mengisi untuk gaji dari yang diterima, dari pihak peneliti tidak boleh untuk memberikan secara kepada orang lain data rahasia dari pihak responden tersebut. Selain itu, peneliti tidak boleh mengungkapkan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Selain itu, informasi pribadi atau yang mengganggu sebaiknya sudah ditanyakan. Contohnya nih di sini, tidak menanyakan sesuatu yang di luar dari kuesioner itu sendiri ataupun pengumpulan data itu sendiri, seperti itu. Dan di sini dan sebagainya ada banyak sekali ya teman-teman ya. Ada juga apapun skop dari pengumpulan data, harga diri dan kehormatan responden tidak boleh dilanggar, seperti itu ya. Dan di sini tidak memaksa siapapun untuk merespon survei, dan jika orang tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi, keinginan orang harus dihormati. Jadi kita tidak boleh memaksakan responden untuk mengisi data yang kita berikan ataupun contohnya kursnya yang kita berikan, seperti itu, dan lain sebagainya. Ada juga perilaku etis bagi responden. Yang pertama, subjeknya. Setelah menggunakan pilihan untuk berpartisipasi dalam sebuah studi, harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas yang diberikan nih. Dari tugas di sini harus bekerja penuh untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah itu, responden juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan respon dengan benar dan jujur, tidak dibuat-buat, harus sesuai dengan diri mereka sendiri, tidak boleh ikut-ikutan juga dari orang lain, seperti itu ya teman-teman ya. Baik, di sini alhamdulillah selesai untuk materi bab 9. Nanti di bagian materi bab 10 akan disampaikan oleh Mbak Imama sama Mbak Iklina, mohon maaf, Mbak Iklina dan Mbak Imama. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih semuanya. Saya bab 10 itu tentang desain eksperimen. Untuk pertama kalinya kita membahas tentang eksperimen laboratorium dan lapangan. Beralih kepada eksperimen laboratorium, di mana apa laboratorium? Yaitu eksperimen yang dilakukan dalam lingkungan buatan atau diatur. Jadi disebut eksperimen laboratorium atau lab eksperimen. Di mana di sini lab eksperimen di sini identik dengan istilah kontrol dan manipulasi. Karena kontrol dan manipulasi di sini itu paling baik dilakukan dalam situasi buatan atau laboratorium. Juga pengaruh kausal dapat diuji di dalamnya. Nah, ketika kontrol dan manipulasi dilakukan untuk menemukan hubungan sebab akibat dalam situasi buatan, baiknya bagi seorang peneliti itu mempunyai desain eksperimen laboratorium yang bisa juga disebut dengan eksperimen laboratorium. Nah, karena kita membahas tentang kontrol dan manipulasi, adalah kita menelisik secara dalam lagi apa itu kontrol dan apa itu manipulasi. Nah, untuk kontrol sendiri itu, ketika peneliti merumuskan hubungan sebab akibat antara dua variabel, yaitu variabel X dan Y, memungkinkan bahwa beberapa faktor lain, sebutlah faktor U, juga mempengaruhi variabel terikat, yaitu variabel Y. Dalam kasus tersebut, tidak memungkinkan untuk menentukan sejauh mana sih variabel Y itu terjadi hanya karena variabel X. Karena peneliti tidak mengetahui seberapa banyak total variasi Y yang disebabkan oleh adanya faktor U yang tadi, jadi ya memang harus ada pengkontrolan di sini. Karena memang maksud dari adanya kontrol di sini itu mengontrol faktor pencemar atau contaminating factor, yang mana adanya kontrol itu akan
tidak terjadi pembiasan seperti itu. Kemudian ada manipulasi. Nah, manipulasi atau bisa disebut dengan manipulation secara sederhana atau simpel itu peneliti itu membuat tingkat variabel bebas yang berbeda untuk menilai dampaknya pada variabel terikat. Seperti halnya peneliti itu menguji teori bahwa perluasan pengetahuan mengenai berbagai teknologi manufaktur disebabkan oleh rotasi karyawan pada semua pekerjaan di lini produksi dan departemen desain selama periode 4 minggu. Seperti itu. Jadi adanya manipulasi ini seakan-akan mengukur keluasan pengetahuan masing-masing kelompok sebelum dan sudah manipulasi. Di sini tuh juga bisa disebut dengan perlakuan. Di sini juga memungkinkan untuk menilai sejauh mana perlakuan tersebut menyebabkan pengaruh setelah mengontrol faktor-faktor yang mencemari tersebut. Setelah membahas tentang kontrol dan manipulasi, beralih kita untuk membahas terkait mengontrol variabel pengganggu atau eksogen yang mencemari. Mengontrol variabel pengganggu atau bisa disebut juga nuisance, faktor pencemar lah ya. Di sini itu dengan cara memadankan atau bisa disebut dengan match. Memadankan kelompok dengan memilih karakteristik yang membuat rancu dan dengan sengaja menyebarkannya ke semua kelompok. Seperti halnya nih, jika misal terdapat 20 perempuan di antara 60 anggota, maka setiap kelompok akan ditempatkan 5 perempuan, sehingga pengaruh gender disebarkan ke 4 kelompok tersebut. Itu adil, seperti itu. Kemudian setelah adanya memadankan kelompok, ada randomisasi. Apa sih randomisasi itu? Jadi randomisasi ini itu untuk mengontrol, salah satu cara juga untuk mengontrol variabel yang mencemari tadi itu. Seperti halnya nih, menempatkan 60 anggota secara acak, itu tanpa penentuan sebelumnya kayak yang tadi. Jadi kebalikannya yang memadankan tadi. Nah, jadi yang 60 anggota itu dikelompokkan secara acak ke dalam 4 kelompok kan. Setiap anggota akan memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk ditempatkan pada salah satu dari 4 kelompok tersebut. Kemudian proses randomisasi itu secara idealnya juga itu memastikan bahwa setiap kelompok dapat dibandingkan dengan kelompok lain dan bahwa semua variabelnya tersebut itu seperti halnya pengaruh usia, gender, dan pengalaman itu sebelumnya memang dikontrol seperti itu. Dan kalau kita telisik perbedaan antara pemadanan dan randomisasi itu terletak pada ada kesengajaan atau tidak. Seperti halnya nih, dalam pemadanan itu individu secara sengaja dan sadar disesuaikan untuk mengontrol perbedaan antara anggota kelompok. Nah, sedangkan untuk randomisasi sendiri itu peneliti itu berharap dengan adanya randomisasi itu akan mendistribusikan ketidaksamaan antar kelompok tersebut berdasarkan hukum distribusi normal. Jadi jelas ketika dibandingkan mana efektif menggunakan randomisasi atau pemadanan, jelas randomisasi itu dinilai lebih efektif karena memang randomisasi ini menyelesaikan masalah atau menyamakan semua faktor pencemar itu disebarkan ke semua kelompok seperti itu. Kan memang tidak ada peneliti yang mengetahui satu-satunya, jadi semua dari eksperimen laboratorium. Apa sih validitas internal? Validitas internal atau bisa disebut dengan internal validity mengacu pada keyakinan para peneliti terhadap hubungan sebab akibat. Dengan kata lain, ini hal tersebut tuh mewakili pertanyaan sejauh mana sih desain penelitian itu memungkinkan peneliti untuk mengatakan bahwa variabel bebas sepertinya variabel bebas A itu menyebabkan perubahan pada variabel terikat B seperti itu. Seperti kata Kinder dari Jun juga dalam penelitian dengan validitas internal tinggi, peneliti itu relatif lebih baik untuk membuktikan
membuktikan bahwa hubungan tersebut adalah kausal. Sedangkan dalam studi dengan validitas internal rendah, kausalitas sama sekali tidak dapat disimpulkan. Seperti itu. Jadi dalam eksperimen laboratorium di mana hubungan sebab akibat itu dibuktikan, itu harus validitas internalnya itu tinggi. Jikalau validitas internalnya itu tidak tinggi, maka kesimpulan itu sulit untuk dibuktikan, atau hubungan sebab akibat itu sulit untuk dibuktikan. Seperti itu. Beralih kepada validitas eksternal atau generalisasi eksperimen laboratorium. Untuk validitas eksternal ini menguji sejauh mana hasil yang ditemukan dalam situasi lab dapat ditransfer atau digeneralisasikan pada situasi aktual organisasi atau lapangan. Nah, dengan kata lainnya itu, jika kita menemukan hubungan sebab akibat setelah mengadakan eksperimen laboratorium, dapatkah peneliti itu dengan yakin mengatakan bahwa hubungan sebab akibat tersebut juga akan berlaku dalam situasi organisasi? Seperti itu. Jadi, dengan adanya validitas internal atau generalisasi eksperimen laboratorium ini memungkinkan para peneliti itu apakah sudah yakin bahwasanya hubungan sebab akibat tersebut juga akan berlaku dalam situasi organisasi. Seperti itu. Lanjut kepada eksperimen lapangan, di mana eksperimen lapangan itu juga bisa disebut dengan field eksperimen. Eksperimen ini yang dilakukan dalam lingkungan alami, di mana pekerjaannya itu juga dilakukan seperti halnya biasanya. Namun, perlakuan tertentu diberikan kepada satu kelompok atau lebih, sehingga dalam eksperimen lapangan, meskipun tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel pengganggu, karena anggota tidak dapat ditempatkan dalam kelompok yang secara acak atau disepadankan, seperti itu. Nah, lanjut kepada validitas eksternal. Apa sih validitas eksternal itu? Validitas eksternal itu atau bisa disebut dengan eksternal validity itu biasanya itu mengacu kepada tingkat generalisasi dari hasil studi kausal pada situasi. Selain pada situasi, kepada orang atau peristiwa lain. Sedangkan untuk validitas internal sendiri atau bisa disebut dengan internal validity itu merujuk kepada tingkat keyakinan para peneliti dalam pengaruh kausal. Seperti itu. Nah, lanjut kepada titik tengah antara validitas internal dan eksternal, di mana titik tengah itu juga bisa disebut dengan trade-off antara validitas internal dan eksternal. Nah, jika menginginkan validitas internal yang tinggi, otomatis dengan bijak peneliti itu menentukan validitas eksternal yang lebih rendah. Begitu pula sebaliknya. Hal ini dilakukan agar menemukan titik tengah yang lebih efektif ya. Jadi memang harus saling menyeimbangi, di mana kalau validitas internalnya tinggi, maka validitas eksternal juga harus rendah. Pun sebaliknya, ketika validitas eksternal tinggi, maka validitas internalnya harus rendah. Seperti itu. Jadi untuk memastikan kedua jenis validitas tersebut, nah peneliti itu biasanya pertama-tama tuh mula-mula harus menguji hubungan kausal dalam situasi lab atau buatan yang dikontrol secara ketat. Dan setelah hubungan ditemukan, mereka mencoba untuk menguji hubungan kausal tersebut dalam eksperimen lapangan. Seperti itu. Lanjut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal itu sendiri sebagai punya hubungan sekarang. Di sini ada 7. Ada pengaruh sejarah, ada pengaruh maturasi, pengaruh pengujian, ada pengaruh bias seleksi, kemudian ada pengaruh mortalitas, ada pengaruh analisis statistik, dan yang terakhir itu ada pengaruh distribusi. Pertama itu pengaruh sejarah ya. Nah, sejarah, kenapa sih sejarah itu mempengaruhi? Jelas sejarah ini sangat mempengaruhi terkait hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Karena memang adanya sejarah itu dapat diduga selama eksperimen berlangsung, sejarah atau peristiwa itu akan merancukan hubungan sebab akibat antara kedua variabel yang ada, sehingga mempengaruhi validitas internal juga. Seperti itu. Jadi memang sejarah memiliki itu sebab atau
penyebab terjadinya kerancuan. Semakin lama ya kan memang rancu seperti itu. Kemudian pengaruh maturasi, di mana adanya pengaruh maturasi atau bisa disebut dengan maturation effect itu kesimpulan sebab akibat juga dapat dicemari oleh pengaruh berjalannya waktu. Pengaruh pencemaran yang disebabkan oleh berjalannya waktu itu disebut pengaruh maturasi. Nah, sedangkan pengaruh maturasi tersendiri itu merupakan sebuah fungsi dari proses baik biologis dan psikologis yang terjadi pada responden sebagai hasil dari berjalannya waktu. Seperti apa sih? Seperti halnya usia, kelelahan, rasa lapar, dan kebosanan. Kemudian beralih pada pengaruh lingkungan. Di sini seringkali untuk menguji pengaruh sebuah perlakuan, subjek itu diberikan prates dulu. Nah, mula-mula itu harus ada ukuran variabel terikat yang mana ukuran variabel terikat itu diambil atau bisa disebut dengan istilah prates. Kemudian perlakuan diberikan dan setelah itu ukuran kedua dari variabel terikat diambil. Nah, disebutlah pascates atau post-test seperti itu. Nah, setelah ada pengaruh pengujian, ada pengaruh bias seleksi. Pengaruh bias seleksi itu merupakan ancaman lain bagi validitas internal dan eksternal juga, di mana dari temuan para peneliti itu adalah saksi partisipan. Kemudian setelah adanya pengaruh bias seleksi, ada pengaruh mortalitas. Di sini pengaruh faktor penentu lain pada hubungan sebab akibat itu adalah mortalitas atau bisa disebut dengan mortality atau pengurangan anggota dalam kelompok eksperimen, kelompok kontrol atau keduanya saat eksperimen berlangsung. Jika memang komposisi kelompok berubah sepanjang waktu di setiap kelompok, perbandingan antara kelompok menjadi sulit karena mereka yang keluar dari eksperimen dapat merancungkan hasil seperti itu. Kemudian terakhir ada ada pengaruh regresi statistik. Pengaruh regresi statistik atau statistik regression muncul jika anggota yang terpilih untuk kelompok eksperimen mempunyai skor awal yang ekstrim pada variabel terikat. Seperti itu. Kemudian ada pengaruh instrumentasi. Apa sih pengaruh instrumentasi ini? Pengaruh instrumentasi ini disebut juga dengan instrumentation effect. Pengaruh instrumentasi yaitu ancaman lain bagi validitas internal dan dapat muncul karena perubahan dalam instrumentasi pengukuran antara prates dan pascates, bukan karena perbedaan dampak perlakuan pada akhirnya. Kemudian mengidentifikasi ancaman terhadap validitas internal itu seperti pengaruh-pengaruh yang menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal itu seperti halnya tadi ada 7. Di sini ada pengaruh sejarah, terus ada pengaruh maturasi, pengaruh pengujian, pengaruh bias seleksi, pengaruh mortalitas, dan pengaruh regresi statistik. Juga yang terakhir pengaruh instrumentasi, di mana pada kenyataannya 3 dari 7 ancaman terhadap validitas internal itu muncul dalam kasus seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian pengaruh sejarah, pengujian utama, dan mortalitas terjadi sehingga validitas internal tidak akan tinggi. Pengaruh pengujian interaktif mengancam validitas eksternal dari temuan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Iklimah. Tentunya di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu validitas internal dalam studi kasus. Nah, jika terdapat beberapa ancaman terhadap validitas internal, bahkan dalam eksperimen yang dilakukan di laboratorium, misalkan dikontrol dengan ketat, maka sudah sangat jelas mengapa kita tidak dapat menarik kesimpulan mengenai hubungan kausal dari studi kasus yang menjelaskan peristiwa yang terjadi selama rentang waktu tertentu. Kemudian slide selanjutnya, tinjau faktor yang mempengaruhi validitas internal dan validitas eksternal. Jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap validitas internal maupun validitas eksternal. Ada 7 faktor di sini.
Di antaranya adalah pengaruh sejarah, kemudian maturase, pengujian utama, dan instrumentasi, seleksi, regresi statistik, dan moralitas. Kemudian bias juga dapat dikurangi dengan meningkatkan pemahaman desain eksperimen. Next. Selanjutnya desain eksperimen murni. Nah, desain eksperimen yang meliputi perlakuan, kemudian kelompok kontrol, serta mencatat informasi sebelum dan sesudah kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan. Ini disebut dengan eksperimen murni. Yang selanjutnya adalah desain kelompok eksperimen dan kelompok kontrol prates dan pascates. Desain ini secara visual dapat ditampilkan seperti yang ada di buku ya. Dua kelompok ini, satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol, keduanya ini diberikan prates dan pascates. Akan tetapi perbedaan antara keduanya ini adalah jika kelompok eksperimen itu tidak diberi perlakuan, kalau kelompok kontrol itu diberi perlakuan. Kemudian desain 4 kelompok Solomon. Nah, untuk memperoleh keyakinan yang lebih tinggi dalam validitas internal pada desain eksperimen ini, disarankan untuk membuat 2 kelompok eksperimen dan juga 2 kelompok kontrol untuk eksperimen. 1 kelompok eksperimen dan 1 kelompok kontrol dapat diberikan prates dan pascates. 2 kelompok lain hanya akan diberikan pascates. Yang selanjutnya adalah study double blind. Nah, biasanya study double blind ini disebut juga study buta. Selanjutnya desain ex post facto. Nah, di sini ini tidak ada manipulasi variabel bebas dalam situasi lab atau lapangan. Namun, subjek yang telah diberikan stimulus dan mereka yang tidak diberikan stimulus juga dipelajari. Next. Dan simulasi. Di sini alternatif eksperimentasi laboratorium dan lapangan yang saat ini digunakan dalam penelitian bisnis itu adalah simulasi. Simulasi yang menggunakan teknis membangun model untuk menentukan pengaruh perubahan, dan kemudian simulasi yang berbasis komputer yang semakin populer dalam penelitian bisnis. Simulasi ini dapat dianggap sebagai eksperimen yang dilakukan dalam situasi yang diciptakan secara khusus yang sangat mewakili terhadap lingkungan alami di mana kegiatan biasanya dilakukan. Next. Nah, isu etika dalam penelitian desain eksperimen. Ada beberapa isu dalam etika penelitian desain eksperimen, yang diantaranya adalah praktek-praktek berikut. Pertama, mendesak untuk berpartisipasi dalam eksperimen dengan paksaan atau menggunakan tekanan sosial. Nah, selanjutnya memberikan tugas kasar dan mengajukan pertanyaan yang merendahkan dan juga mengurangi harga diri partisipan. Selanjutnya menipu subjek dengan secara sengaja menyesatkan mereka terkait dengan tujuan penelitian yang kita lakukan sebenarnya. Selanjutnya menyebabkan stres fisik atau mental terhadap partisipan. Kemudian tidak memperbolehkan subjek untuk mengundurkan diri dari penelitian yang kita lakukan meskipun mereka sebenarnya ingin mengundurkan diri. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Kemudian implikasi manajerial. Nah, sebelum kita menggunakan desain penelitian, hal yang penting untuk dilakukan adalah mempertimbangkan apakah hal tersebut perlu atau tidak, dan kita harus mempertimbangkan juga seberapa tingkat kerumitannya, karena eksperimen ini membutuhkan upaya khusus dan juga tingkat intervensi yang berubah-ubah dengan arus kegiatan yang biasa terjadi. Nah, mungkin ini saja, tapi kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.